Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab 8 tentang pengambilan keputusan dalam manajemen. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama ada Imas Mayasaroh dengan MPM akhir 119, Tazkiyah Yasmin dengan MPM akhir 127, Salsabila Cynthia dengan MPM akhir 220, Nindya Naizela dengan MPM akhir 248, Faizah Nabila dengan MPM akhir 412, Pofdania Magfiroh dengan MPM akhir 424, dan Zaki Safa dengan MPM akhir 080. Pertama, kita harus tahu dulu bagaimana cara manajer dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan merupakan peran penting seorang manajer karena keberhasilan atau kegagalan organisasi sangat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil. Banyak keputusan yang bersifat strategis seperti membangun pabrik baru, memasuki bisnis baru, atau memulai divisi perusahaan. Keputusan yang baik membantu organisasi menyelesaikan masalah, menggunakan sumber daya yang efektif, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dunia bisnis penuh dengan bukti-bukti dari keputusan baik dan buruk. Apple yang kelihatannya telah mati di tahun 90-an menjadi perusahaan paling dipuji oleh dunia pada tahun 2008 akibat dari keputusan yang dibuat oleh CEO-nya, Steve Jobs, dan manajer-manajer utamanya. Sebaliknya, keputusan yang dibuat oleh Maytag untuk memperkenalkan Neptune Drying Center merupakan kegagalan yang sangat besar, karena drying centernya yang tingginya hampir 2 meter tidak akan cukup untuk ruang cuci kebanyakan orang. Pengambilan keputusan bukanlah pekerjaan yang mudah. Titik pengambilan keputusan harus selalu dilakukan di tengah faktor-faktor yang terus berubah, informasi yang tidak jelas, dan sudut pandang yang menimbulkan pertentangan. Rencana dan strategi akan dibentuk setelah adanya sebuah keputusan. Jadi, makin baik sebuah keputusan, maka makin baik pula perencanaan dan strateginya. Selanjutnya ada jenis-jenis keputusan. Berdasarkan materi tersebut, garis besarnya jenis-jenis keputusan dalam manajemen dibagi menjadi dua, yaitu keputusan terprogram, keputusan yang dibuat untuk menangani situasi atau masalah rutin yang sering terjadi secara berulang. Ciri-cirinya seperti berlandaskan pada aturan tertulis atau kebijakan organisasi yang sudah ada. Yang kedua, informasi mengenai masalah tersedia lengkap dan jelas. Yang terakhir, tingkat kepastiannya tinggi. Contohnya seperti pemesanan kembali stok alat tulis kantor saat mencapai batas minimum, dan contohnya seperti prosedur pemberian diskon standar bagi pelanggan tetap. Yang kedua ada keputusan tidak terprogram, yaitu keputusan yang dibuat untuk menangani situasi unik, tidak terstruktur, kompleks, dan memiliki konsekuensi penting bagi masa depan organisasi. Ciri-cirinya seperti membutuhkan kemampuan analisis mendalam, intuisi, dan kreativitas. Informasi yang tersedia biasanya terbatas, ambigu, atau tidak pasti, melibatkan risiko yang lebih besar bagi perusahaan. Contohnya seperti peluncuran produk baru yang belum pernah ada di pasar sebelumnya, dan penanganan krisis mendadak seperti perubahan regulasi pemerintah yang drastis atau bencana alam. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pengambilan keputusan adalah cara yang digunakan manajer untuk memilih solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah organisasi. Nah, pertama, model rasional yaitu keputusan dibuat secara logis melalui langkah seperti mengidentifikasi masalah, mencari informasi, mengevaluasi alternatif, lalu memilih solusi terbaik. Lalu yang kedua, model rasional terbatas yang menyatakan bahwa manusia memiliki keterbatasan informasi dan waktu sehingga keputusan yang diambil biasanya yang dianggap cukup memuaskan. Lalu pada slide selanjutnya yang ketiga yaitu ada model intuitif, yaitu keputusan berdasarkan pengalaman dan insting terutama saat situasi mendesak. Nah, lalu yang keempat, model incremental, yaitu keputusan diambil secara bertahap melalui perubahan kecil dari kebijakan sebelumnya. Nah, yang terakhir, yaitu model partisipatif, yaitu keputusan dibuat dengan melibatkan anggota tim agar meningkatkan tanggung jawab dan komitmen.
Jadi selanjutnya saya akan membahas tentang uji diri manajer baru. Pengambilan keputusan merupakan salah satu tugas penting bagi seorang manajer. Dalam proses ini, manajer tidak boleh hanya mengandalkan intuisi atau perasaan saja. Keputusan harus dibuat melalui proses berpikir yang terstruktur dengan mempertimbangkan informasi yang tersedia, melakukan analisis, serta menyesuaikan dengan tujuan organisasi. Melalui uji diri ini, seorang manajer baru diharapkan mampu mengevaluasi cara berpikir dan cara pengambilan keputusan sebelum bertindak. Hal ini penting agar keputusan yang diambil tidak terburu-buru dan tetap berdasarkan data serta pertimbangan yang rasional. Langkah-langkah pengambilan keputusan oleh manajer. Dalam menjalankan tugasnya, seorang manajer itu melalui beberapa langkah atau tahapan dalam proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil itu dapat tepat dan efektif. Langkah pertama yaitu identifikasi masalah. Pada tahap ini, manajer itu berusaha memahami masalah yang terjadi secara mendalam serta menentukan penyebab utama dari masalah tersebut. Dengan mengetahui akar permasalahan, manajer itu dapat menentukan arah penyelesaian yang tepat. Langkah kedua adalah pengumpulan dan analisis data. Manajer mengumpulkan berbagai data dan informasi yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memberikan gambaran yang lebih jelas sebelum keputusan diambil atau dibuat. Langkah ketiga adalah pengembangan alternatif. Pada tahap ini, manajer itu menyusun beberapa pilihan solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Adanya beberapa alternatif memungkinkan manajer memiliki berbagai opsi dalam menentukan keputusan yang terbaik. Langkah keempat adalah evaluasi alternatif. Setiap alternatif yang telah disusun kemudian dinilai berdasarkan berbagai pertimbangan, seperti kesesuaian dengan tujuan organisasi, ketersediaan sumber daya, serta kemampuan alternatif tersebut dalam menyelesaikan masalah. Langkah kelima adalah pemilihan alternatif terbaik. Pada tahap ini, manajer itu memilih solusi yang paling tepat dengan mempertimbangkan hasil evaluasi, ketersediaan data, serta kebijakan yang berlaku dalam organisasi tersebut. Langkah keenam adalah implementasi keputusan. Setelah keputusan dipilih, manajer itu mulai melaksanakan keputusan tersebut dengan menyusun rencana kerja yang meliputi penganggaran, penjadwalan, alokasi sumber daya, serta penentuan wewenang dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat. Dan langkah terakhir adalah evaluasi hasil keputusan. Pada tahap ini, manajer itu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dan menilai apakah hasil yang diperoleh telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Jika hasilnya belum optimal, maka manajer dapat melakukan perbaikan atau penyesuaian terhadap keputusan yang telah diambil. Baik, materi selanjutnya adalah kerangka kerja keputusan pribadi. Yang pertama, ada gaya direktif. Gaya pengambilan keputusan ini adalah gaya pengambilan keputusan cepat yang mungkin hanya mempertimbangkan satu atau dua alternatif dan lebih memilih untuk mengandalkan prosedur yang ada. Yang kedua, ada gaya analisis. Gaya ini lebih senang mempertimbangkan solusi yang kompleks berdasarkan informasi sebanyak mungkin. Keputusan seringkali berdasarkan data objektif dan rasional dari sistem kontrol, manajemen, serta sumber-sumber. Yang ketiga, ada gaya konseptual. Gaya ini manajer senang memperhatikan sejumlah besar informasi, namun lebih berorientasi sosial. Manajer mengandalkan informasi dari orang maupun dari sistem. Yang keempat adalah gaya perilaku. Gaya pengambilan keputusan yang lebih memahami perasaan orang. Seringkali manajer membuat keputusan yang dapat membantu orang lain mencapai tujuan mereka. Selanjutnya yaitu mengapa manajer mengambil keputusan yang salah. Faktor-faktor yang memungkinkan manajer mengambil keputusan yang salah ialah yang pertama, terpengaruh oleh kesan pertama. Seringkali kesan pertama memberikan bobot yang tidak sesuai terhadap informasi pertama yang diterimanya. Yang kedua adalah memberikan keputusan-keputusan yang lalu.
Banyak manajer yang membuat pilihan berdasarkan adat, bahkan selalu membenarkan keputusan yang lalu meskipun itu tidak lagi sah. Yang ketiga, melihat apa yang ingin dilihat. Seringkali orang mencari informasi yang mendukung sudut pandang mereka dan menghindari yang bertentangan. Yang keempat, mempertahankan status quo. Manajer berpatok pada keputusan yang berhasil pada masa lalu dan tidak mau mengeksplor lebih banyak atau riset. Yang kelima, terpengaruh oleh kerangka masalah. Respon manajer dapat dipengaruhi oleh sekedar bagaimana masalah itu disampaikan dengan kata-kata. Yang keenam dan terakhir yaitu terlalu percaya diri. Manajer yang terlalu percaya diri kadang menyepelekan adanya kemungkinan kegagalan. Selanjutnya itu pengambilan keputusan kelompok yang inovatif. Teknik ini digunakan oleh manajer untuk menghasilkan ide baru dan solusi kreatif dalam menyelesaikan masalah organisasi. Kemudian pada proses ini menekankan kerjasama tim sehingga setiap anggota dapat memberikan pendapat dan ide. Nah, dalam pengambilan keputusan kelompok inovatif ini melalui beberapa teknik. Yang pertama yaitu ada brainstorming, yaitu metode untuk menghasilkan banyak ide secara bebas dalam kelompok tanpa kritik di tahap awal, agar kreativitas dapat berkembang. Kemudian yang kedua yaitu electronic brainstorming, yaitu perkembangan dari brainstorming yang menggunakan teknologi atau sistem digital sehingga anggota tim dapat mengirimkan ide secara bersamaan. Kemudian yang ketiga yaitu nominal group technique, yaitu metode yang memberi kesempatan yang sama kepada setiap anggota kelompok untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian yang terakhir yaitu Delft technique, yaitu metode yang melibatkan para ahli yang memberi pendapat secara anonim melalui beberapa tahap hingga tercapai kesepakatan. Nah, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan itu merupakan proses sistematis dalam menentukan alternatif tindakan terbaik untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam organisasi. Keputusan yang efektif memerlukan analisis yang rasional, pertimbangan informasi yang relevan, serta kolaborasi antar anggota organisasi agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya.